Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mari pagi yang sejuk ini, sebelumnya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan ini kesempatan yang ketiga saya menyampaikan dengan materi bahaya narkoba dalam keadaan sehat, selamat, tiada arah satu apapun. Selanjutnya anak-anakku, bahwa perlu kita ketahui bahaya narkoba yang begitu luar biasa. Maka negara dalam hal ini adalah pemerintah selalu menerapkan sistem pemberantasan secara total bagi siapapun yang mengedarkan, menggunakan, apalagi telah menjadi gembong narkoba kelas kakap. Dan selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan sampaikan macam-macam apa yang termasuk di dalamnya narkoba. Di antaranya yang pertama adalah opium atau candu. Kemudian yang kedua adalah morfin. Yang ketiga adalah heroin atau yang sering dikenal dengan putau. Kemudian yang keempat ganja, yang dimana hal ini banyak orang-orang yang sengaja merusak generasi dengan menanam ganja, ladang-ladang ganja, lebih-lebih di luar Pulau Jawa sangat banyak tanaman-tanaman ganja ini. Kemudian yang keenam, kokain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan opium atau candu? Yaitu merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap, seperti orang merokok dan seterusnya. Hal ini berbahaya karena bisa menimbulkan rusing sensation, artinya menimbulkan rasa kesibukan. Kemudian ciri yang kedua, menimbulkan semangat. Yang ketiga, merasa waktu berjalan lambat. Dan yang keempat, pusing, kehilangan keseimbangan. Akhirnya terjadilah mabuk. Yang kelima, timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung. Itu akibat dari opium yang cukup membahayakan bagi kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua adalah morfin, yaitu zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Dan ini akan lebih berbahaya karena seseorang yang memakainya maka akan kena atau berakibat menimbulkan euforia, adanya cuma senang-senang, tidak peduli dengan pekerjaan-pekerjaan. Kemudian dampak yang kedua, mual, muntah, sulit buang hajat besar. Dan inilah yang membahayakan pada kesehatan seseorang. Kemudian yang ketiga, mengalami kebingungan, linglung, nyaris hilang ingatan karena akibat mengonsumsi morfin. Kemudian yang berikut dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah, dan yang
terakhir mulut kering dan warna muka berubah. Maka anak-anak sekalian, patut kiranya kita membentengi diri agar tidak kena pengaruh dari narkoba. Kemudian yang ketiga adalah heroin, atau sering orang mengenal dengan buto. Adalah golongan narkotika yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi, dan ini akan lebih berbahaya kalau seseorang mengonsumsi. Adapun dampak-dampak seseorang yang telah mengonsumsi heroin adalah yang pertama, denyut nadi melambat. Kemudian yang kedua, tekanan darah menurun. Tentu kalau hal ini berkepanjangan, maka orang bisa lemas, tak berdaya. Kemudian yang ketiga, otot-otot menjadi lemas. Yang keempat, diafragma mata atau pupil mengecil. Sepertinya untuk penglihatan pun tidak sempurna. Kemudian yang kelima, mengurangi bahan, menghilangkan kepercayaan diri. Jadi bisa menghilangkan, bahkan kepercayaan diri pun hilang. Ini yang berpengaruh terhadap mental seseorang yang sudah mengonsumsi heroin. Sehingga anak-anak, patut kiranya Anda adalah masih generasi muda, kita waspadai, kita bentengi diri kita agar tidak terpengaruh oleh narkoba. Kemudian yang keempat adalah ganja. Ganja berasal dari tanaman Cannabis sativa, dan pada tanaman ini terkandung 3 zat. Yang pertama, terahidrokannabinol. Kemudian yang kedua, kannabinol. Dan yang ketiga, cannabidiol. Dan ini masyarakat yang suka menanam dan ditangkap aparat banyak kita saksikan pada media-media, pada televisi-televisi, ternyata masih ada sampai sekarang. Bahkan aparat bersikap keras, tegas dalam pemberantasan hal ini. Adapun orang yang sudah sering menggunakan ganja, itu akan berdampak buruk. Di antaranya adalah denyut jantung atau nadi lebih cepat, sehingga orangnya itu sering berdebar-debar. Yang kedua, mulut dan tenggorokan kering. Yang ketiga, merasa lebih santai, banyak bicara dan gembira. Yang keempat, sulit mengingat sesuatu kejadian. Dan ini yang patut kita waspadai. Kalau berkepanjangan, nyaris bisa hilang ingatan. Kemudian yang kelima, kesulitan bekerja, kesulitan berkonsentrasi, sehingga kurang rileks, kurang bisa memahami apa yang harus dikerjakan. Dan ini apabila berkepanjangan, maka ia tidak mampu bekerja secara profesional, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir adalah
Kadang-kadang orang yang sudah terkena ganja, kadang-kadang sikapnya agresif, bahkan penuh dengan kekerasan. Nah, anak-anakku, bisa kita lihat di dalam media, televisi, dan siaran yang lain, berapa banyak kaum pelajar, remaja, pemuda akibat ganja maka menimbulkan tawuran, menimbulkan kekerasan, apalagi di jalanan, tawuran antar pelajar yang terkenal dengan street crime, kekerasan jalanan sesama pelajar. Sungguh ini ironis, tidak sesuai dengan cita-cita kita sebagai anak bangsa yang mestinya kita mencari ilmu yang setinggi-tingginya untuk mengisi pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya yang kelima, anak-anak, atau yang terakhir adalah kokain. Kokain sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh seseorang. Mengapa demikian? Karena kokain yang berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut, ini kalau tidak berhati-hati lebih bebas di pasaran apabila aparat tidak sigap, lebih mudah dikonsumsi karena sifatnya yang simpel. Maka kita harus waspada. Dan seseorang yang menyalahgunakan maka bisa terngiang-ngiang, seolah-olah tidak sadar di dunia nyata, seolah-olah hidup itu hanya senang, tidak memikirkan yang lain, seperti kaum hedonis yang penting senang dan senang, tidak mempedulikan yang lain, malas bekerja, apalagi beretas kerja yang tinggi, susah diwujudkan. Untuk itu, para pelajar sekalian atau anak-anakku yang saya cintai, marilah kita hindari agar permasalahan narkoba ini selesai di sini, tidak berpanjang lebar sehingga negara kita bebas dari narkoba. Lebih-lebih kaum pelajar, mari kita jauhi, bentengi diri dari bahaya narkoba. Sebab pelajar yang sudah kena narkoba itu akan lebih berbahaya. Adapun sebagai dampaknya adalah adanya perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Kemudian yang kedua, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan ketertiban. Adapun yang ketiga, sering menguap, mengantuk, dan malas, apalagi dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang keempat, tidak mempedulikan kesehatan diri. Dan yang terakhir adalah lebih buruk, yaitu suka mencuri untuk membeli narkoba. Dengan demikian, marilah kita waspada dan hati-hati dalam hidup untuk membentengi diri agar diri kita masing-masing sehat jasmani dan rohani. Apalagi kaum pelajar adalah kaulah muda yang ditunggu-tunggu oleh negara ke depan, bisa ngisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, dan tidak kalah penting adalah pembangunan jiwa dan raga. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini bisa kita simpulkan bahwa penggunaan
narkoba bisa membahayakan. Untuk itu mari kita jaga diri, apalagi kesehatan mental, agar kita terhindar dari buruknya narkoba. Dan sebagai penutup, mohon pertanyaan saya untuk dijawab di kertas dan hari Sabtu besok dikumpulkan. Yang pertama, sebutkan macam-macam narkoba seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara kita membentengi diri agar tidak terpengaruh oleh narkoba. Saya kira demikian. Selamat mengerjakan, sukses selalu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.